Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Burhanuddin pada mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal sebagai pertemuan perkenalan kita terhadap studi ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini selama satu semester. Kemudian yang kedua, literatur apa saja yang bisa kita gunakan untuk membahas materi-materi yang berkaitan dengan mata kuliah Linguistik Historis Komparatif ini. Ada beberapa materi dasar yang harus kita kuasai berkaitan dengan mata kuliah Linguistik Historis Komparatif ini. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan hakikat linguistik historis komparatif itu sendiri, tentu berkaitan dengan apa itu linguistik historis komparatif, tujuannya apa, cakupannya apa, dan bagaimana hubungan studi linguistik historis ini dengan subbidang ilmu lain. Kemudian yang kedua yang patut kita pahami atau kuasai itu adalah berkaitan dengan pengelompokan bahasa, karena tujuan linguistik historis komparatif itu salah satunya itu adalah melakukan pengelompokan bahasa. Kaitannya dengan pengelompokan bahasa, ada dua pendekatan yang digunakan dalam studi linguistik historis komparatif ini, yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan leksikostatistik dan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode inovasi bersama. Jadi ada dua hal yang berkaitan dengan kerangka metodologis dalam studi linguistik historis komparatif ini, yaitu berkaitan dengan apa itu metode leksikostatistik, ya, bagaimana penerapannya. Begitu juga dengan metode inovasi bersama. Apa itu metode inovasi bersama dan bagaimana penerapannya. Selain itu, dalam linguistik historis komparatif kita bisa membahas hal-hal yang berkaitan dengan rekonstruksi bahasa purba, karena salah satu tujuan dari linguistik historis komparatif ini adalah melakukan rekonstruksi bahasa purba. Apa itu bahasa purba dan bagaimana langkah-langkah kita merekonstruksi bahasa purba. Berikutnya itu adalah penentuan tanah asal. Bagaimana teori-teori penentuan tanah asal, pusat persebaran, dan bagaimana proses migrasi dari pusat persebaran dan penutur suatu bahasa atau bahasa-bahasa dari kelompok bahasa itu menyebar berdasarkan bukti-bukti linguistik itu dikaji dalam studi linguistik historis komparatif. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang perkembangan studi linguistik historis Austronesia. Mengapa linguistik Austronesia? Karena kita berada di Indonesia yang notabene bahasa-bahasanya berasal atau diturunkan dari nenek moyangnya, yaitu bernama bahasa Austronesia. Nah, ada beberapa literatur yang dapat kita gunakan untuk membahas topik-topik tadi. Yang pertama itu adalah buku perkenalan awal yang dibuat oleh atau ditulis oleh Boris Krafft berjudul Linguistik Bandingan Historis, ya, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, yang diterbitkan pada tahun 91, dikarang oleh Boris Krafft. Kemudian ada buku karangan Profesor Dr. Masun yang berjudul Dialektologi Diakronis, sebuah pengantar. Buku ini diterbitkan oleh Gajah Mada Press pada tahun 1995. Lalu buku berikutnya ini adalah dikarang oleh Dr. Andus S. Wojowasito berjudul Sejarah Ilmu Perbandingan Bahasa, yang diterbitkan oleh Gunung Agung, Jakarta. Nah, kemudian ada buku yang dikarang oleh Dr. C. Mes. Ini berjudul Ilmu Perbandingan Bahasa-Bahasa Austronesia. Ya, ini diterbitkan oleh University of Malaya Press, ya, pada tahun 1967. Yang berikutnya itu adalah karangannya Abdul Syukur Ibrahim, ya, yang merupakan
buku Bunga Rampe yang diterjemahkan dari tulisan atau artikel asing ya, dengan judul Linguistik Komparatif Sajian Bunga Rampe. Ini diterbitkan oleh Usaha Nasional Surabaya. Buku berikutnya yang diterjemahkan oleh Abdul Syukur Ibrahim bersama Mahrus Samsudin adalah Prinsip dan Metode Linguistik Historis, yang diterbitkan juga oleh Usaha Nasional. Buku berikutnya itu adalah yang diterjemahkan oleh Bambang Kaswanti Purwo ya, oleh Bambang Kaswanti Purwo, yang diterbitkan pada tahun 1994 ya, oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ya. Ini pijar-pijar karya Ansur. Ini lebih banyak berkaitan dengan teori penelusuran tanah asal berdasarkan perspektif ilmu bahasa. Berikutnya ada buku karangannya Iñiguez Fernandez tentang relasi historis kekerabatan bahasa-bahasa di Flores. Ini lebih banyak penerapan dari metode leksikostatistik dan inovasi bersama. Buku berikutnya adalah buku yang dikarang oleh Bapak Profesor Dr. Masud MS, judulnya Geolinguistik ya, Geolinguistik, yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar ya, yang diterbitkan pada tahun 2010 ya. Kemudian buku yang berbahasa Inggris ya, yang bisa saudara gunakan bukunya Crowley ya, judulnya An Introduction to Historical Linguistics. Ini diterbitkan oleh University of Papua New Guinea Press ya, pada tahun 1987. Lalu buku lain yang memuat tentang hasanah linguistik Austronesia, buku karangannya Robert Blas pada tahun 2013 berjudul The Austronesian Languages ya. Ini bisa diakses di internet secara terbebas, diterbitkan oleh Asia Pasifik Linguistik ya. Dan yang terakhir adalah buku Kamus Komparatif Austronesia yang memuat etimon atau bahasa purba Austronesia. Materi-materi lain tentu saudara-saudara harus mengupdate topik-topik yang berkaitan dengan linguistik historis ini. Dapat saudara akses pada tulisan-tulisan atau artikel yang terbit pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jurnal nasional dapat saudara update di Sinta ya, di jurnal-jurnal yang sudah dapat saudara update di jurnal-jurnal terakreditasi di laman Sinta Kemdikbud.go.id. Sedangkan jurnal-jurnal yang bereputasi misalnya dapat saudara salah satunya melalui laman skimagujr.com. Demikian pertemuan perdana kita ini untuk mata kuliah linguistik historis komparatif. Kita berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.